Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Sriastuti dengan NIM 2005520066 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Dinar Safira dengan NIM 2005520072. Kami mahasiswa semester 2 Program Studi Akuntansi Universitas Tiubang Semarang. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi prinsip investasi guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Di dalam prinsip investasi akan ada 2 pokok materi yang dijelaskan, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Masuk ke pokok materi yang pertama, yaitu akad mudharabah. Kata mudharabah mempunyai arti bepergian untuk urusan dagang. Akad mudharabah disebut juga dengan qirot yang mempunyai arti potongan, di mana pemilik modal atau harta akan memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungan. Sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 105 menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama yaitu sebagai pemilik dana atau syahibul mal, yaitu menyediakan semua dana. Sedangkan pihak yang kedua sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagikan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah adalah suatu perjanjian yang sudah ditentukan dari awal antara pemilik modal dengan pihak pengelola, di mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pemilik modal adalah pemilik 100% modal. Sedangkan pengelola bertindak sebagai pengelola modal tersebut untuk jenis usaha yang halal. Atau akad mudharabah adalah transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur yang paling penting dalam akad mudharabah. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, mudharabah dinamakan sebagai trust financing. Dalam akad mudharabah, kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga pemilik dana tidak boleh mencampuri dalam urusan manajemen usaha yang didanainya. Seperti yang ada dalam skema, secara teknis, mudharabah merupakan akad kerjasama di bidang usaha baik antar pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik. Lalu, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Kemudian, masuk ke jenis-jenis akad mudharabah. Di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, akad mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Jenis yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis yang ketiga yaitu mudharabah musytarakah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis mudharabah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade, line of service, dan juga line of industry.
Namun, kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang Islam, seperti spekulasi, perdagangan minuman keras yang berkaitan dengan riba, ternak babi, dan lain sebagainya. Dalam mudharabah mutlakah, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tetapi, jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian ataupun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan, untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan atau objek investasi atau sektor bisnisnya. Misalnya seperti tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, dan lain sebagainya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan mudharabah terikat. Apabila pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga dengan konsekuensi keuangan. Mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Ada pula rukun-rukun mudharabah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad mudharabah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pelaku yang terdiri dari pemilik modal atau dana dan ada pengelola modal. Yang kedua, yaitu harus ada objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Yang ketiga, harus ada ijab qabul atau serah terima. Yang keempat, harus ada nisbah keuntungan. Dalam objek mudharabah ada 4 ketentuan, yaitu modal, kerja, ijab qabul, dan nisbah keuntungan. Di dalam modal ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau aset atau harta lainnya yang dinilai sebagai nilai wajar. Dalam hal tersebut, modal harus jelas jumlah dan juga jenisnya. Yang kedua, modal harus tunai dan tidak boleh hutang. Tanpa adanya setoran dana atau modal, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya, sehingga bisa dibedakan dari keuntungannya. Yang keempat, pengelola modal tidak diperbolehkan untuk memudharabahkan kembali modal yang sudah dimudharabah. Dan jika hal tersebut terjadi, maka bisa disebut sebagai suatu pelanggaran, kecuali atas izin dari pemilik modal. Yang kelima,
Pengelola modal tidak diperkenankan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Dan jika hal tersebut terjadi, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran, kecuali jika diizinkan oleh pemilik modal. Yang keenam, pengelola modal mempunyai kebebasan untuk mengatur modal menurut pemikirannya sendiri dan kebijaksanaannya, selama hal tersebut tidak dilarang secara agama ataupun syariah. Objek yang kedua yaitu kerja. Di dalam kerja juga terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, kontribusi dari pengelola modal bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerja adalah hak dari pengelola modal dan tidak boleh diintervensi atau diikut campur tangani oleh pemilik modal. Yang ketiga, pengelola modal harus menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah. Yang keempat, pengelola modal harus mematuhi semua ketetapan yang terdapat dalam kontrak. Yang kelima, dalam hal pemilik modal tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, padahal pengelola modal sudah menerima dan bekerja, maka pengelola modal berhak untuk memperoleh imbalan, ganti rugi, atau upah. Objek yang berikutnya yaitu ijab qabul atau serah terima, yaitu adalah pernyataan dan juga ekspresi saling rela atau ikhlas di antara para pihak yang terlibat akad yang dilaksanakan secara tertulis dan atau verbal, dengan melalui korespondensi atau menggunakan berbagai cara komunikasi modern. Objek yang berikutnya yaitu nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan yang menggambarkan imbalan yang berhak untuk diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang didapatkan. Pengelola modal memperoleh imbalan atas kinerjanya, sedangkan pemilik modal memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Hal tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak tentang cara pembagian keuntungan. Sedangkan dalam perubahan nisbah keuntungan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik modal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dari kegiatan usaha dengan menyatakan jumlah nominalnya karena dapat menimbulkan riba. Berikutnya yaitu penjelasan tentang berakhirnya akad mudharabah. Durasi akad mudharabah adalah tidak tentu dan tidak terbatas. Namun, setiap pihak yang terlibat di dalamnya berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama. Tetapi, akad mudharabah bisa berakhir karena beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, akad mudharabah akan berakhir pada waktu yang sudah ditetapkan di awal. Yang kedua, salah satu pihak yang terlibat memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu dari pihak yang terlibat meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola modal tidak melaksanakan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam akad. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sudah tidak terdapat modal atau habis. Kemudian, di dalam IAI tahun 2003 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana. Yang kedua, pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas.
Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada saat tahap pembayaran. Yang keempat, biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Yang kelima, pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Yang keenam, apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya pekerjaan atau proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya, tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Namun, apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan mudharabah. Yang ketujuh, apabila seluruh pembiayaan mudharabah hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank. Yang kedelapan, apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan mudharabah tidak langsung dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo. Yang kesembilan yaitu penyisihan penghapusan pembiayaan mudharabah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Ke-10 yaitu pengakuan keuntungan atau laba pembiayaan mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ke-11, pengakuan kerugian pembiayaan mudharabah diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Yang terakhir, nomor ke-12, kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo. Materi yang kedua, yaitu akad musyarakah, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cindy. Akad musyarakah. 1. Definisi. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional dan PSAK nomor 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset non-kas. 2. Penjelasan skema musyarakah. Secara teknis, musyarakah merupakan akad kerjasama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. 3. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari A. Syirkah al-milk atau perkongsian amlak mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih.
memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya, 2 orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah, dan dapat secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah ukut sifatnya ikhtiariyah atau pilihan sendiri. Syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Syirkah abdan, yaitu bentuk syirkah antara 2 pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama, mengerjakan suatu pekerjaan, dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah ini diperbolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan. Selain itu, kerjasama ini tidak hanya pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan Hanafiyah menyatakan bahwa syirkah jenis ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta atau modal dan bukan pada pekerjaan. Syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara 2 pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujuh ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab, bukan modal atau pekerjaan. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan syirkah ini sebab mengandung unsur perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah karena syirkah ini tidak ada unsur kerjasama modal atau pekerjaan. Syirkah inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama fikih memperbolehkan syirkah ini. Syirkah muwafadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama, maka syirkahnya batal. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, syirkah ini dibolehkan. Namun, menurut Syafi'i dan Hanabilah dan kebanyakan ulama fikih lain, menolaknya karena syirkah ini tidak dibenarkan. Selain itu, syarat untuk menyamakan modal sangatlah sulit dilakukan. Jenis musyarakah berdasarkan PSAK terdiri dari musyarakah permanen dan musyarakah menurun. A. Musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Contohnya antara mitra A dan mitra P yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing sebesar 20 juta, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta. B. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya
akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contohnya, mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan modal sebesar 100 juta dan mitra A menanamkan modal sebesar 200 juta. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P sebesar 100 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Rukun. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri dari para mitra. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul. Dan yang keempat, nisbah keuntungan atau bagi hasil. Objek musyarakah. A. Modal. 1. Modal yang diberikan harus tunai. 2. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi. 3. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. 4. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. B. Kerjasama. 1. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. 2. Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. 3. Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra-mitra. 4. Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. C. Ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridho antara para pelaku akad. D. Nisbah keuntungan. 1. Nisbah pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. 2. Perubahan nisbah harus disepakati para mitra. 3. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir karena beberapa hal berikut. 1. Jika salah satu pihak menghentikan akad. 2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya. 3. Modal musyarakah habis. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya berupa lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. A. Akuntansi mitra aktif atau nasabah. 1. Pada saat akad. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Kemudian pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah
Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan historical cost model ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya dari bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. 2. Selama akad, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada, atau nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian apabila ada. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian apabila ada. 3. Akhir akad. Pada saat akad di akhir, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. 4. Pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. B. Akuntansi mitra pasif. A. Pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian
investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. B. Selama akad, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada, atau nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian apabila ada. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian apabila ada. C. Akhir akad. Pada saat akad di akhir, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. D. Pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Sekian presentasi yang bisa saya dan teman saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan pemaparan materi yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah menonton video presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.